Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya Kevin Yujomerta selaku moderator pada seminar yang kedua pada sore hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Nihaya Aslamati Solehah SEMM selaku dosen penguji dan kepada presentator seminar pada sore hari ini Mas Wildan Wibowo Wicaksono dan teman-teman yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk hadir pada seminar bisnis plan pada sore hari ini. Selanjutnya sebelum memulai seminar yang kedua, marilah kita membaca doa agar diberi kelancaran dan semoga ilmu yang kita dapatkan pada sore hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebelumnya Al-Fatihah. Selesai. Langsung saja selanjutnya adalah pemaparan materi dari bisnis yang dijalankan oleh Mas Wildan Wibowo Wicaksono. Untuk Mas Wildan Wibowo Wicaksono, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih, Mas Kevin. Suara saya terdengar jelas? Maaf. Jelas ya suara saya? Iya, jelas Mas. Ya, baik. Terima kasih, Mas Kevin, atas waktunya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nihaya selaku dosen penguji pada seminar bisnis plan pada sore hari ini. Dan juga saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti seminar bisnis plan pada sore hari ini. Nah, perkenalkan di sini, nama saya Wildan Wibowo Wicaksono. Di sini saya merupakan owner dari brand Tahuku. Lanjut, Mas Kevin. Ya, ini sekelas profil tentang mengenai brand saya, yaitu Tahuku ya, merupakan satu brand yang bergerak dalam bidang makanan ringan. Produk ini, produk yang dihasilkan yaitu ada keripik Tawali. Kemudian Tahuku ini didirikan oleh saya sendiri dan Wibowo Wicaksono selaku owner Tahuku, dan produk ini diproduksi di Pademangan, Kabupaten Blitar. Nah, untuk brand saya ini saya bergerak sendiri ya, nggak sendiri lah istilahnya. Saya juga dibantu oleh keluarga saya, bapak ibu dan adik-adik begitu. Itu sekelas mengenai profil dari brand saya Tahuku. Lanjut Mas Kevin. Ya, ini ada visi misi dari brand saya Tahuku. Yang pertama yaitu visinya menjadi brand tawalik yang berkualitas baik dan dapat diterima di seluruh kalangan masyarakat. Nah, ini visi saya yang saya ingin wujudkan ketika saya mempunyai brand, mempunyai produk. Saya ingin mempunyai produk yang berkualitas, selain itu juga dapat diterima seluruh kalangan masyarakat begitu. Saya ingin begitu. Dan untuk melancarkan visi dari brand saya mempunyai beberapa misi. Di antaranya yaitu yang pertama memberikan kualitas produk dan layanan terbaik untuk kepuasan para konsumen. Nah, ini pasti ya, untuk supaya produk kita dapat diterima, kita harus memberikan kualitas produk yang terbaik, kemudian juga pelayanan yang terbaik demi kepuasan para konsumen. Kemudian yang kedua, memberikan harga produk yang terbaik tanpa mengesampingkan kualitas produk yang ditawarkan. Dan di sini saya juga memperhatikan betul dalam memperhatikan dalam bidang harganya itu. Saya memberikan harga yang terbaik lah supaya nanti para masyarakat itu dapat menjangkau gitu lah. Kemudian juga misi yang ketiga yaitu menerima kritik dan saran bagi berbagai kalangan konsumen
untuk mengembangkan produk saya dengan lebih baik lagi. Nah, ini pasti ini salah satu misi saya. Saya menerima sekali kritik dan saran bagi kalian semua. Apabila produk saya masih kurang bagus lah atau kurang ini ya, bisa menyampaikan kritik dan sarannya kepada saya supaya nanti visi saya bisa terwujud gitulah. Lanjut, Mas Ibu. Ya, ini mengenai produk tahu ya. Di sini saya mempunyai produk keripik tahu wali. Jadi seperti ini bentuknya. Kelihatan ya. Nah, produk ini dinamakan keripik tahu wali ya. Dikarenakan bahan dasarnya yang digunakan yaitu tahu, dan juga cara membuatnya dengan membalik tahunya. Jadi karena tahunya dibalik, jadi namanya jadi keripik tahu wali itu. Kemudian keripik tahu wali ini merupakan inovasi snack makanan ringan yang terbuat dari olahan tahu. Nah, biasanya kan tahu itu identik dengan dibuat ini ya, masakan gitu ya. Tapi berbeda kalau dengan keripik tahu wali ini merupakan inovasi snack yang digunakan untuk cemilan lah, kemudian untuk nongkrong-nongkrong sama temen. Nah, itu cocok sekali. Kemudian hingga saat ini varian rasa yang diproduksi oleh Tahuku yaitu ada original, balado, dan juga barbecue. Sementara ada itu. Selanjutnya. Kemudian mengenai keripik tahu wali ini, ada beratnya ya, beratnya ada 100 gram. Ini dapat dibeli dengan harga Rp7.000 saja. Kemudian produk keripik tahu wali Tahuku ini dapat bertahan lama kurang lebih 1 bulan ya. 1 bulan sampai dengan 2 bulan ya, dengan kemasan standing pot seperti gambar di samping itu, dengan standing pot yang plastik yang tebal, kemudian juga yang rapat. Dapat dipastikan bahwa selama kurang lebih 1-2 bulan ini masih layak dikonsumsi gitu teman-teman. Jadi tidak melempem istilahnya. Bahasa Jawanya melempem, bahasa Indonesianya melempem gitu. Jadi masih renyah begitulah istilahnya. Kalau keripik-keripik gitu. Selanjutnya, ya, selanjutnya ke proses produksi. Nah, di sini ada beberapa tahapan dalam proses produksi. Yang pertama yaitu tahu dipotong jadi dadu, kemudian digoreng hingga matang. Setelah itu, setelah tahu tersebut matang, kemudian juga nanti dipotong ke tahap kedua, dipotong tahunya yang telah matang tadi, dipotong jadi 2, kemudian juga dibalik tahunya. Ya, jadi kan proses pengerjaan keripik tahu wali kan dibalik gitu. Jadi yang bagian dalamnya dibalik ke bagian luar, kemudian isinya dikeluarkan gitu. Yang putih-putih itu kan, nah yang enggak matang itu kan itu dikeluarkan. Kemudian masuk ke tahap ketiga yaitu tahu yang sudah dibalik tadi kemudian dilumuri menggunakan tepung dan bumbu, kemudian goreng kembali sampai matang, sampai warnanya kecoklatan gitu ya. Kemudian tahap yang keempat, ketika sudah matang, kemudian tahunya dibiarkan terlebih dahulu supaya sedikit dingin. Kemudian bila sudah dingin, nanti masukkan ke dalam kemasan standing pot yang saya sudah gambar tadi ya. Nah, sudah jadi dan siap dikonsumsi dan dipasarkan begitu. Lanjut. Kemudian keunggulan proses produksi ya. Masuk ke keunggulan proses produksi. Yang pertama, keunggulannya yaitu yang pertama, sangat memperhatikan hal kebersihan dan kehigienitas saat proses produksi. Nah, di sini salah satu produk saya ini juga memperhatikan ya dalam hal kebersihan. Siapa sih yang nggak pengen produk yang kita beli itu nggak bersih gitu? Pasti kan semua orang pengen beli produk yang bersih, yang higienis, yang nggak ada kotoran-kotorannya sama sekali. Nah, di sini saya juga mengaplikasikannya pada produk saya. Jadi produk saya memperhatikan dalam kebersihan. Kan pasti orang kalau menemui suatu makanan terdapat kotoran-kotoran kan pasti akan berdampak kepada keberlanjutan pembelian begitu ya. Kalau sekarang sudah beli, ternyata kotor, wah besok lagi nggak usah belilah. Ini nggak bersih, nggak higienis, gitu kan biasanya gitu. Jadi semaksimal mungkin kita memperhatikan dalam
bidang kebersihan dan kehigienitas. Kemudian yang keunggulan yang kedua yaitu bahan-bahan produksi tanpa menggunakan bahan pengawet maupun bahan berbahaya. Nah, meskipun produk saya ini dapat bertahan 1-2 bulan, tetapi produk saya bebas dari bahan pengawet, kemudian juga bebas dari bahan-bahan yang berbahaya. Yang pasti kan biasanya saat ini kan orang-orang memulai untuk hidup sehat tanpa menggunakan bahan-bahan pengawet atau bahan-bahan berbahaya seperti MSG dan lain sebagainya gitu kan ya. Jadi di sini saya tanpa menggunakan bahan pengawet dan saya rasa ini merupakan suatu inovasi snack ringan yang tanpa menggunakan bahan pengawet dan insya Allah dapat bertahan lama gitu. Kemudian selanjutnya keunggulan yang ketiga yaitu proses produksi dibuat dengan hati. Ini apa ya? Pastilah ketika kita memproduksi suatu produk, kita membuatnya dengan tulus, dengan cinta, dengan hati gitu kan ya. Pastikan ketika seorang nanti membeli kan pasti rasa cinta kita ke produk akan tersampaikan langsung kepada customer gitu lah istilahnya. Sebenarnya saya juga terinspirasi dari ini ya, SpongeBob ya sebenarnya. Terinspirasi dari SpongeBob yang mana di Krusty Krab, SpongeBob membuat Krabby Patty dengan cinta, dengan hati gitu kan ya, sampai dicium-cium gitu. Sampai situ dan alhamdulillah kan para pelanggannya juga suka gitu. Jadi saya rasa ini merupakan keunggulan yang ketiga. Selanjutnya ya, kemudian ada target atau segmen pasar. Segmen pasar yang saya tuju yaitu ada seluruh masyarakat ya, mulai dari anak-anak hingga orang tua, pria maupun wanita, dan juga kalangan ekonomi menengah ke bawah maupun ke atas dapat mengonsumsi produk keripik tahu walik Dahuku ini dengan harga yang terjangkau sehingga dapat dikonsumsi oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, target saya ini seluruh masyarakat ya, karena produk tahu ini kan juga istilahnya tidak berbahaya gitu ya, juga tidak mengandung bahan pengawet, jadi seluruh lapisan masyarakat itu dapat mengonsumsi. Kemudian juga ini kan harganya enggak mahal banget, terjangkau juga, cuma 7.000 per bungkus kan. Nah, ini juga saya targetkan pada seluruh masyarakat, jadi seluruh masyarakat dapat mengonsumsi keripik tahu walik dari produk saya ini. Selanjutnya ini terus ada praktik pemasaran. Yang pertama yaitu menggunakan media online seperti Facebook, IG, WA, dan lain sebagainya. Nah, di era digitalisasi seperti saat ini kan kita juga harus beradaptasi ya ketika media online, media sosial sudah berkembang, maka kita juga sebagai owner, sebagai pengusaha juga harus memperhatikan hal tersebut. Bagaimana kita bisa memanfaatkan media yang ada sehingga praktik pemasaran kita itu bisa lebih optimal gitu ya. Selain itu kan keunggulan dari media online kan jangkauannya bisa luas gitu ya, bisa sampai seluruh Indonesia bisa dapat menjangkau ya ketika kita melakukan pemasaran menggunakan media online, bahkan sampai ke luar negeri pun bisa sebenarnya. Kemudian praktik pemasaran yang kedua yaitu mulut ke mulut ya. Ini merupakan salah satu praktik pemasaran yang ampuh ya, yang mana ketika terdapat suatu customer yang sudah mencoba dari produk kita, wah ternyata keripik tahu walik ini ya, terus kemudian customer tersebut merekomendasikan kepada orang lain kan, di situ kan pasti akan timbul suatu rantai pemasaran yang panjang gitu. Nah, dari situ kan pasti akan setiap customer ke temannya gitu kan pasti percaya, oh ini loh keripik tahu walik enak, pasti kan temannya tadi akan percaya gitu, wah iya aku tak beli nanti ya gitu. Tapi kan di situ kan pemasarannya akan terus berlanjut gitu. Kemudian yang ketiga ada bantuan keluarga dan teman. Ya ini masuk ke mulut ya sebenarnya, bantuan keluarga. Nah, pasti di sini saya juga melakukan bisnisnya juga tidak sendiri, tapi juga sama bantuan keluarga juga. Kemudian yang keempat
menggunakan marketplace. Ya, sementara untuk marketplace sebenarnya saya masih belum mengarah ke sana. Tapi ya, saya sudah mempunyai rencana untuk pemasaran melalui marketplace ya. Karena saya rasa saat ini marketplace itu juga impact-nya juga besar ya, bagus gitu. Banyak brand-brand yang masuk ke sana dan banyak juga masyarakat juga banyak yang akses ke marketplace ya. Apalagi sekarang banyak marketplace menawarkan beberapa kayak diskon gitu kan, kemudian gratis ongkir lah sebagainya. Nah, saya juga pengennya nanti masuk ke pemasaran melalui marketplace gitu. Lanjut. Nah, ini untuk pamflet pemasarannya seperti ini, teman-teman, bisa dilihat ya. Seperti itu. Lanjut. Kemudian ada bauran pemasaran. Nah, di sini saya menggunakan 4P ya. Yang pertama yaitu produk. Produk dilakukan pengembangan produk seperti penambahan varian rasa, camilan seperti ini sangat disukai ketika berkumpul dengan teman ataupun keluarga ya. Nah, di sini saya melakukan pengembangan produk seperti penambahan varian rasa ya. Seperti adanya tadi ada rasa original, kemudian ada rasa balado, barbecue, dan mungkin nanti akan ditambah lagi beberapa varian rasa yang akan cukup banyak gitu. Saya nanti pengennya juga produk saya juga mempunyai banyak rasa gitu rasanya. Kemudian yang kedua baurannya ada place ya, tempat. Melakukan pengembangan tempat pemasaran dengan menggunakan media online yang dapat dijangkau dimanapun tempat berada. Ya, ini pasti. Tempat menggunakan media online. Nah, ketika kita melakukan pemasaran menggunakan media online, ketika terdapat satu customer, misal ada customer yang berada di daerah luar Pulau Jawa ya, misal kayak di Sumatera. Nah, ketika mereka mengetahui pamflet saya, otomatis kan secara tidak langsung kan tempat saya itu bisa sampai di Sumatera begitu lah istilahnya. Jadi menggunakan media online itu kita bisa istilahnya sampai Sumatera gitu, tempatnya kita jualan gitu loh, bisa sampai sana. Kemudian bauran yang ketiga ada harga. Ya, di sini ada price, menetapkan harga yang dapat dijangkau oleh seluruh kalangan masyarakat, yaitu dengan harga Rp7.000 per pieces saja ya. Di sini saya juga memperhatikan perihal harga, tapi juga memperhatikan juga keuntungan bagi saya sendiri juga. Jadi saya rasa dengan harga yang Rp7.000 per pieces itu saya rasa sudah cukup terjangkau lah bagi seluruh kalangan masyarakat, mulai anak-anak, kemudian anak remaja, orang tua. Saya rasa itu merupakan harga yang sudah pas lah gitu. Kemudian yang keempat ada promotion, ada promosi, yaitu kegiatan promosi memanfaatkan media online seperti WA, Facebook, IG, bantuan keluarga dan teman, dan juga promosi mulut-ke-mulut seperti slide sebelumnya ya, sudah saya jelaskan tadi promosinya menggunakan media-media seperti yang saya sebutkan tadi. Lanjut. Nah, kemudian ini ada risiko usaha dari produk tahu ya. Jadi setiap usaha kan pasti tidak terlepas dari risiko-risiko yang timbul. Kemudian untuk risikonya sendiri yaitu yang pertama terdapatnya pesaing. Terdapat pesaing produk serupa. Nah, perihal pesaing ya, karena keripik tahu wali ini kan saya rasa sudah cukup familiar, populer di kalangan masyarakat ya. Saya rasa juga sudah banyak para pelaku usaha sudah melakukan kegiatan bisnis tempat produksi tawali. Ya, saya rasa ini cukup berisiko terhadap saya yang saya usahanya masih kecil gitu. Takutnya nanti belum bisa menyaingi gitu daripada brand-brand yang sudah besar begitu seperti pesaing-pesaing yang lainnya begitu. Kemudian risiko yang kedua, bahan baku utama mengalami kenaikan harga. Nah, ini juga termasuk risiko usaha. Kan ini bahan bakunya berupa tahu ya. Biasanya kalau mengalami kenaikan itu pada bahan baku kedelainya biasanya. Ketika bahan baku kedelai biasanya meningkat, harganya mahal.
Nah, pastikan harga tahunya juga akan mahal. Nah, disitulah merupakan risiko usaha yang sedikit mempengaruhi pada usaha saya nanti keberlanjutannya kayak gimana. Apakah nantinya dalam produknya saya menaikkan harga ataupun mengurangi jumlah dari isi produk saya. Nah, itu keberlanjutannya akan dipikirkan lagi. Kemudian yang ketiga, risikonya yaitu belum mendapat sertifikasi halal dari MUI maupun PIRT ya. Ya, ini sementara masih belum ya. Berbeda dengan usahanya yang kemarin dari Mas Karim yang sudah mempunyai sertifikasi PIRT ya. Saya rasa itu sudah bagus, sudah orang itu bisa percaya, wah ini sudah ada PIRT-nya, jadi sudah bagus lah istilahnya gitu. Berbeda dengan produk panganan yang masih belum mempunyai sertifikasi PIRT tersebut ya, seperti produk saya. Jadi ketika produk saya nanti belum mendapatkan sertifikasi MUI maupun PIRT, biasanya untuk ingin mengajukan produk saya ke swalayan ya, seperti Indomaret, Alfamart, itu tidak bisa. Jadi disitulah risiko usahanya. Ketika nanti produk saya sudah mempunyai sertifikasi halal MUI maupun PIRT, dan insya Allah nanti bisa masuk ke swalayan yang di luar sana begitu. Lanjut. Kemudian ada rencana pengembangan usaha. Di sini rencana saya untuk usaha saya yang pertama yaitu melakukan eksperimen rasa yang unik disukai para customer-nya. Di sini saya juga pengen pengembangan usaha saya itu mempunyai produk saya itu pengen ada rasa yang berbeda gitu lah dengan keripik-keripik tawali yang lain-lainnya begitu. Saya itu pengen istilahnya diferensiasi gitu lah. Produk saya itu berbeda gitu loh. Dari segi rasanya, kemudian juga varian rasanya begitu. Saya ingin bereksperimen pada rasanya gitu. Biar produk saya itu ada ciri khasnya gitu istilahnya. Kemudian yang kedua, rencana saya itu ada pengembangan dalam hal bentuk keripik yang tidak biasa. Nah, biasanya kan tawalik kan identik dengan bulat-bulat ya. Bulat-bulat seperti ini, kalau kayak gitu mangkok gitu ya. Ini kan masih bentuknya seperti ini, dan saya nanti rencananya pengen bentuknya itu seperti apakah nanti ada persegi panjang lah atau segitiga lah gitu ya, seperti kayaknya Doritos gitu loh. Pengen gue seperti kayak Doritos, cuma ini tahu gitu. Jadi beda gitu dari perawakan bentuknya gitu. Saya pengen nanti mungkin ada rencana lah bentuk keripiknya jadi tahu walik yang nggak biasa gitu. Kemudian yang ketiga pengembangannya yaitu pembenahan kemasan yang lebih menarik. Nah, sementara ini kan saya masih menggunakan standing pouch yang polosan ya, masih polos putih yang masih ada stikernya kecil di sini ya. Ini saya rasa masih masih kurang dilirik lah istilahnya. Saya rasa ini masih terlalu biasa, dan saya itu pengennya juga ada pengembangan nantinya pengen kemasannya sama, tetap standing pouch, cuma nanti pengennya di luarnya itu bahannya tidak plastik gitu loh. Jadi bahannya nanti pengennya kayak aluminium foil gitu dalamnya, seperti snack-snack makanan gitu lah ya. Kemudian juga ada desainnya di luarnya gitu, bisa menarik gitu lah. Dibuat desain sebagus mungkin, kemudian juga dapat menarik para customer untuk membeli dari produk saya. Kemudian juga yang keempat, mulai bermain di marketplace. Nah, ini merupakan rencana pengembangan dari usaha saya. Ketika produk saya sudah bagus, sudah dari kemasannya juga bagus, kemudian juga rasanya sudah mantap gitu ya. Saya itu pengen bermain di marketplace dan pengen berfokus di situ juga begitu. Sehingga supaya nanti pemasarannya lebih baik, kemudian juga produk saya juga semakin terkenal gitu. Lanjut maksudnya. Oh, ternyata sudah selesai. Baik, terima kasih. Itu saja dari pemaparan materi saya mengenai produk saya, keripik tahu walik tahuku.
Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator Mas Kevin. Silakan. Oke, terima kasih Mas Wildan Wibowo Wicaksono atas pemaparan materi dari bisnisnya, yaitu mempunyai merek tahuku ya. Merek produk tahuku yang berbahan dasar dari tahu, yang merupakan, kita tahu produk dasar tahu juga cukup simpel juga, tapi di tangan dari Mas Wildan Wibowo bisa menjadi cemilan yang sangat menjadi penyempurna saat kita berkumpul dengan keluarga, saudara, teman. Sungguh ide bisnis yang sangat bagus. Mungkin selanjutnya adalah sesi tanya jawab ya. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya untuk Mas Wildan Wibowo bisa langsung raise hand atau mungkin bisa ditulis pertanyaan di kolom komentar ya. Silakan, monggo yang mau bertanya bisa raise hand atau menulis di kolom komentar. Atau mungkin sembari menunggu teman-teman lagi mempersiapkan pertanyaannya nih ya, mungkin teman-teman juga bisa mengisi dulu link yang ada di kolom chat untuk feedback dari presenter kita sore hari ini ya. Silakan, mungkin teman-teman dari mana aja silakan, mungkin langsung bertanya juga bisa. Mas Wildan Wibowo juga siap untuk menjawab segala pertanyaan dari teman-teman ya. Iya kan Mas Wibowo? Ya Mas, insya Allah saya jawab. Gimana teman-teman? Tapi memang sudah jelas sih dari pemaparan dari Mas Wildan tadi, presentasenya cukup bagus dan jelas juga dari intonasi yang diucapkan dari pemaparan materinya tadi ya. Mungkin dari teman-teman juga ada yang belum mengerti begitu, ada yang ingin tahu gimana nih dari produk Mas Wildan, dari mungkin dari awal merintis hingga sampai sekarang, mungkin ada yang ingin tahu gitu. Silakan langsung raise hand atau langsung tulis pertanyaannya di kolom komentar ya. Gimana teman-teman? Ada yang bertanya, mungkin ada yang sudah siap bertanya. Atau mungkin sedikit cerita ya dari, sudah ada yang bertanya dari Mas Wahyu Agung. Kita masuk pertanyaan aja ya. Izin bertanya, untuk seperti yang kita tahu bahwa untuk saat produk makanan kan banyak yang bervariasi. Lalu mengenai hal tersebut, langkah awal yang sampean lakukan apa Mas untuk merintis usaha ini? DNA melalui apa saja?
Mas Agung ini mohon maaf nih, maksudnya usaha DNA nih gimana ya? Oh, dan melalui media apa saja? Oh iya, typo ternyata. Mungkin Mas Wildan Wibowo sudah mengerti ya pertanyaannya. Mungkin saya ulangi untuk intinya langkah apa saja yang dilakukan Mas Wildan untuk merintis usaha ini dan melalui media apa saja begitu Mas Wildan juga memasarkan produk ini agar tetap berjalan dengan lancar gitu. Mungkin Mas Wildan silakan langsung dijawab terlebih dahulu saja. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Mas Agung ya. Saya izin jawab ya. Mengenai awal mula perintisan tahu. Awal mulanya ini berawal dari ini mata kuliah ya sebenarnya, mata kuliah seminar bisnis plan. Disitulah saya mulai bergelut pada bidang ini ya, pada produk tahu ini. Sebenarnya sebelumnya saya juga mempunyai produk ya sebenarnya sebelum dari keripik tahu wali ini. Sebelumnya sebenarnya saya sudah mempunyai satu produk yang dulunya sempat viral ya. Itu dulu juga saya sudah mempunyai produk bola pisang keju ya. Sebelumnya saya juga sudah mempunyai produk tersebut, akan tapi pada saat bisnis plan mata kuliah kemarin saya mengambil ini keripik tawali ini. Awal mulanya juga saya lihat semakin lama kok saya mulai nggak kelihatan gitu keripik tawali itu, kok semakin nggak banyak produknya ya, kok saya semakin sulit menjumpai gitu istilahnya. Kok dari situlah saya pengen membuat saya ingin menaikkan lagi lah keripik tawali ini ya. Saya pengen menaikkan lagi keripik tawali ini yang saya rasa ini kan juga makanan ringan yang tidak berbahaya ya, yang bahan dasarnya juga dari bahan dasar tahu, yang mana kita ketahui tahu juga mempunyai banyak sekali kandungan manfaat ya bagi tubuh kita. Nah, disitulah saya mulai merintis. Dari situ saya dalam produksi saya lakukan sendiri. Pada saat ini juga saya masih sendiri. Sebenarnya kedepannya kan nanti saya juga ini ya, ada partner lah istilahnya. Sebenarnya ada partner setelah ini, tapi masih karena adanya teman-teman saya, partner saya ya, masih ada masih sibuk lah dengan dirinya sendiri, seperti ada yang masih menyusun skripsi juga. Nah, jadi kita pending dulu, kemudian di sini saya melakukannya sendiri, Mas Yan. Kemudian untuk media pemasaran, Mas Kevin ya. Untuk media pemasaran, ya. Untuk media pemasaran sendiri, ini saya menggunakan media online ya. Menggunakan media online. Seperti yang sudah saya paparkan tadi di presentasi saya, di media online. Kemudian ada Moodkemut, kemudian juga ada bantuan dari keluarga dan juga teman-teman. Sebenarnya saya kan di sini kan di rumah kan ya, di rumah ada istilahnya ada bukan toko sih, bukan rumah makan, juga ada jualan bakso lah istilahnya, jualan bakso, cuma juga di situ juga menjual jajanan-jajanan kecil lah, snack-snack. Nah, di situ saya juga menaruhnya di situ juga di usaha dari bapak saya yang di rumah ini. Saya taruh di depan, saya kasih di etalase lah di depan, saya taruh di situ supaya orang-orang juga dapat membeli secara langsung di rumah saya begitu. Itu saja, Mas Kevin. Oke, terima kasih Mas Wildan atas jawabannya. Untuk Mas Wahyu Agung gimana? Mungkin dari jawaban Mas Wildan sudah paham dan oh iya, oke. Terima kasih Mas Agung atas pertanyaannya ya.
Makasih, Untuk Mas. selanjutnya, Ya, Oh. sama-sama Mas Agung. terima kasih juga. Ya, selanjutnya ada Mas Ikhlas nih ya, udah raise hand nih, udah antri. Silakan Mas Ikhlas untuk bertanya. Oke, baik. Terima kasih moderator Mas Kevin dan selamat sore narasumber kita Mas Bowo. Sekiranya mohon izin bertanya, kira-kira Mas, boleh sharing aja ya, sharing seputar biaya produksinya seperti itu Mas. Terima kasih. Ikhlas, langsung saja dari Mas Wildan langsung dijawab aja ya. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Mas Ikhlas Darmawan ya. Perihal mengenai biaya produksi ya. Kan begini, di rumah saya kan ini ya jualan bakso kan ya. Jualan bakso, kemudian juga bahan-bahannya saya rasa ini hampir sama. Apa ya istilahnya? Bahan-bahan yang saya buat untuk keripik tahu wali itu bahan-bahannya itu ada di salah satu produk dari bapak ibu saya di bakso gitu lah. Artinya seperti halnya seperti tahu, kemudian tepung, kemudian juga bumbu-bumbu gitu, itu apa ya istilahnya ada begitu loh di apa namanya di produknya bapak ibu saya bakso itu. Jadi perihal untuk apa namanya biaya produksi apa ya istilahnya sedikit tercampur begitu lah istilahnya. Jadi ketika saya ini ya, misal saya memberi tahu, bahan baku utamanya tahu. Kemudian nanti kan di rumah ini ada minyak nih. Biasanya ibu saya kan gorengan untuk bakso. Nah, saya biasanya pakai minyak itulah saya pakai di situ. Di gorengnya tahu pakai minyak itu. Kemudian juga saya beli tepung, kemudian juga bapak ibu ada apa bumbu-bumbu yang masih banyak. Nah, saya juga ambil itu. Jadi saya rasa untuk biaya produksi agak tercampur ya, mohon maaf. Jadi kalau dikalkulasikan untuk setiap per item ya, saya rincikan untuk setiap satu kali produksi biasanya untuk tahu sendiri saya menggunakan 10.000 lah, sudah cukup banyak, bisa nanti sudah dapat berapa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekitar 10 pieces lah untuk 10.000 tahu itu. 10.000 beli tahu 10.000 itu bisa menghasilkan produk keripik tahu wali itu bisa sampai 10 pieces gitu. 10.000 untuk tahu, kemudian juga untuk tepung sendiri itu tepung ada 10.000 ya, kalau nggak salah 10.000 sampai 15.000 itu untuk tepung sendiri. Jadi totalnya ada 25. Kemudian juga minyak goreng. Kalau minyak goreng itu biasanya kan 10 sampai 15.000 ya. Itu jadi totalnya 40.000. Kemudian juga ditambah lagi dengan bumbu-bumbu kurang lebih 5.000 lah. Itu kemudian 45.000. Kemudian juga apa lagi ya? Kemasan ya. Kemasannya ini standing pot. Ini harganya ini kurang 100 gram. Saya beli ini satu paket ada isinya 50, harganya 20.000. Jadi berapa itu tadi? 70.000 totalnya ya. Kemudian sama apa lagi? Gas LPG lah ya, masuk lah ya. Gas LPG kurang lebih 20.000. Jadi mungkin kisarannya 90.000 lah ya diproduksi. Tapi itu kan nanti juga akan masih pertanyaan seperti kayak gasnya tadi, gas LPG kan bisa digunakan untuk selanjutnya apa produk selanjutnya, kemudian tepung-tepungnya masih sisa bisa untuk produk yang selanjutnya. Begitu Mas Ikhlas. Saya kembali. Oke, terima kasih Mas Wildan. Gimana Mas Ikhlas, mungkin ada yang ditanyakan lagi mungkin? Baik, cukup jelas sih sebenarnya dari Mas Bowo tadi mungkin ada yang tercampur dan mungkin bisa dibawa itu tadi soalnya karena LPG pun bisa digunakan berkali-kali seperti itu. Oke, terima kasih untuk moderator dan Mas
Bowo. Semoga bisnisnya lancar selalu. Terima kasih. Baik, terima kasih juga Mas Ikhlas. Oke, terima kasih untuk Mas Agung tadi juga udah bertanya, Mas Ikhlas juga. Mungkin saya akan mengingatkan lagi mungkin dari teman-teman yang belum mengisi link yang sudah saya kirim di kolom chat, silahkan diisi terlebih dahulu juga. Dan mungkin saya cukupkan untuk pertanyaan dari partisipan. Mungkin sesi selanjutnya untuk pemaparan evaluasi dan saran dari Bu Niaya. Untuk Bu Niaya, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Mas Kevin. Produk ini kan tahu pertahuan. Oke, mohon maaf. Bisnis pertahuan ini kan banyak, tapi dari tadi sudah diceritakan ya prosesnya memang awalnya sebenarnya bukan ini, akhirnya ke tahu. Karena ini sudah berjalan dan artinya fase itu sudah dilalui. Kira-kira Mas ya, kalau memang punya kesempatan untuk mendiversifikasi usaha, kira-kira mau diversifikasi yang apa gitu? Apa diversifikasi produk atau apa? Karena tahu pertahuan ini kan juga banyak, apalagi kemasannya. Saya itu dari angkatan pertama sampai yang sekarang itu segala macam olahan tahu itu sudah ada. Artinya yang tahu wale, yang sate tahu, terus kemudian dulu itu apa, tahu isi mercon, terus kemudian apa ya, tahu gulung, terus kemudian saya ingat itu nama produk-produk yang saya sebut itu, saya langsung ingat siapa pemiliknya dulu. Pertama kali si Yurike itu dia buat tahu gulung, bagaimana dia eksperimen. Pada waktu jualan itu laku laris, ternyata pada waktu seminar bisnis plan dia gagal karena ternyata awalnya dia untuk kulitnya itu dia buat sendiri. Nah, yang pada waktu bisnis plan karena dia harus bawa produknya, kalian ini beruntung loh ya, bisnis plan karena daring kan tidak ada kewajiban membawa produk, tidak ada kewajiban untuk menunjukkan produknya seperti apa, tidak dulu. Nah, itu kebetulan yang ada, baguslah. Tapi kan juga kita tidak bisa menikmati juga, hanya virtual. Sebenarnya bukan itunya gitu, tapi experience dari konsumen itu memang sangat penting gitu. Dan experience dari produsennya itu juga bisa di-share. Dulu itu akhirnya karena punya pengalaman, kalau misalkan dia buat ide tentang es apa itu sih, saya ingat itu. Jadi karena dia tidak tahu bagaimana membawa, artinya sudah dimasukkan di cup gitu kan banyak, maunya untuk teman satu kelas. Nah, dia tidak tahu bagaimana cara membawa itu ke kampus. Oh, akhirnya tumplek jadi kresek merah, itu juga pernah terjadi. Jadi satu di flower itu juga pernah terjadi.
Ada yang bisnis kafe, dia karena kan harus menampilkan, loh, kafe kan tidak mungkin dibawa alat dan segala macamnya, atau pada waktu itu memang belum sampai di belum teknologi untuk perkopian belum seperti sekarang di awal-awal itu. Jadi mereka itu sampai ya bawa termos air panas, terus kemudian bawa cup-cup kecil itu, kemudian diracik. Ya, namanya air panas yang di termos dengan air panas yang langsung dari atas api untuk kopi itu kan rasanya kan beda. Terus ada lagi kejadian lucu, ternyata karena dia di tempatnya di kos-kosan, tempat masak airnya itu adalah sisa tempat masak air, tempat artinya sudah dipakai nggak khusus air. Padahal kalau air itu nggak boleh dicampur dengan yang lain. Meskipun dia sudah dicampur dengan teh, meskipun dia sudah dicampur dengan kopi, itu akan kelihatan bahwa air itu, karena kan pasti di atasnya pasti akan kelihatan minyaknya. Kalau misalkan itu dia bercampur dengan yang lain. Dan itu satu kelas sudah minum semua. Terus saya itu tak lihat aja di meja saya dikasihkan, saya diem aja. Saya sampai akhir selesai itu temannya sudah habis semua satu kelas itu. Gratis mikirnya kan. Saya ingat betul. Terus kemudian gimana Bu? Jadi kan komennya itu macam-macam dengan segala. Setelah itu kan mereka punya kewajiban untuk memberikan respon, masukan dan yang lain-lainnya. Nah, itu yang tidak didapatkan di virtual. Itu yang tidak didapatkan. Tapi it's okay. Mereka tidak pernah punya kesempatan kayak kalian ini mengadakan akhirnya kan yang moderator dipaksa harus nyiapkan link dan segala macam-macamnya. Ya itu pergeseran dari teknologi yang ada. Tapi feel untuk itu kan belum didapatkan. Dan makanya itu saya ceritakan kalian, ya ada teruntungkan, ada tidak teruntungkan, terpaksa maupun tidak terpaksa, tapi berprasangka baiklah bahwa insya Allah akan memberikan manfaat di kemudian hari, karena tidak ada yang tahu. Ini saya amati dulu, tidak pernah mau bisnis, ternyata setelah tak lihat itu di statusnya 5 tahun, 10 tahun berikutnya, akhirnya ketemu partner yang akhirnya dia berbisnis. Dan macam-macam kayak gitu. Akhirnya meskipun sudah bekerja, sudah diterima PNS, dia tetap nggak bisa meninggalkan, ya tetap nyambi bisnis. Akhirnya dia mempekerjakan anak buah. Ada yang sama sekali nggak passion untuk di bisnis, tapi akhirnya dia kerja nggak boleh sama suaminya. Akhirnya kan dia pitar otak, ngapain ya gitu, yang bisa produktif. Karena kebetulan saya lihat anaknya dulu termasuk anak yang cerdas. Dan sekarang dari itu kan saya tracer, ketemu akhirnya. Dari bisnisnya mencetak apa itu, jadi lukisan atau foto frame yang di frame dari bahan apa itu yang memang lebih, bukan jadi kayak foto cuma cetaknya kayak gambar gitu. Dan harganya cukup kompetitif dan lebih lama. Ada yang glossy, ada yang enggak, itu istilahnya apa saya enggak paham. Nah, dari bisnis itulah akhirnya dia sekarang punya anak buah dan bisa mengkaryakan, dan akhirnya bisa beli rumah cash. Dia menceritakan tidak pernah terpikir dia ngontrak di kesana kemari. Itu setelah dia punya anak dua. Dia menceritakan akhirnya dari bisnis ini, alhamdulillah dia beli rumah berapa kemarin? Cash tanpa bank, gitu, dari bisnis itu. Nah, ini saya ceritakan itu dari kakak tingkat ya, sehingga saya sebenarnya belajar dari mahasiswa saya. Pengalaman saya banyak mungkin dari teman-teman saya yang sudah banyak bisnis mungkin. Selain itu partner hidup saya juga pernah. Terus kemudian saya sekarang juga lagi mencoba merambah bisnis baru ini, lagi memikirkan, tapi bidangnya beda. Nah, tapi juga saya lebih bahagia kalau misalkan men-tracer mahasiswa saya dibandingkan yang lain-lainnya. Artinya lebih bahagianya itu begini, mungkin dulu karena keterpaksaan. Dia nggak pernah berpikir bahwa dia kuliah masuk di jurusan perbankan itu, ya mikirnya mungkin ada yang memang karena nggak ada pilihan, bukan pilihannya dia, karena disuruh orang tua dan macam-macam lah, apapun itu. Tapi saya berharap dari pengalaman yang sebenarnya saya butuhkan itu mental. Jadi kalian nanti apapun nanti kalian dimanapun, kalian punya mental yang tidak menyerah, tidak gampang menyerah, tidak cepat puas diri, dan terus bergerak. Karena orang bergerak itu dia akan ya tanpa disadari dia akan mencapai satu titik yang mungkin kamu inginkan. Nah, pertahuan ini kan kebetulan saya ngamati aja ya, sudah banyak. Makanya saya pengen, jadi saya ceritakan kejadian lucu-lucu terbersit waktu itu, ingat tahu gulungnya Yuri ke
yang di pada waktu seminar itu gagal. Terus kemudian ada lagi yang tadi kopi, tadi sudah minum, semuanya saya diem aja, nggak tak minum-minum, tak lihat aja. Setelah habis semua, baru saya komen. Mas, siapa ya waktu itu namanya? Tadi kamu masak airnya di mana? Masak airnya. Ya Bu, ya saya masak dari panci Bu, gitu, masak panci. Pancinya itu enggak spesifik untuk air ya, bilang gitu. Enggak Bu, itu memang gitu. Terus tak suruh mendekat, ini loh di atas itu ada minyaknya. Jadi di atasnya itu minyaknya, yang lainnya sudah habis semua. Akhirnya saya enggak minum. Itu juga pernah kejadian. Terus pada waktu basar, saya cerita-cerita aja ini, mumpung saya lagi pengen cerita. Boleh Karena sekali, Bu. karena gara-gara tahu itu saya teringat kejadian-kejadian bersama mahasiswa yang menurut saya ya itu unforgettable, nggak bisa dilupakan. Dan saya yakin mereka juga ingat. Ada yang sampai waktu itu sampai masuk rumah sakit, si Alif kalau nggak salah. Jadi mau event, kan saya wajibkan untuk bisa membuat satu pameran untuk tugas bisnis plan. Di kalian kan enggak, pokoknya buat setelah selesai terus kemudian diupload kemarin di IG itu tok yang enggak diketahui impact-nya apa, yang beli berapa, terus dan yang lainnya kan ya sudah. Pokoknya hanya untuk memenuhi kewajiban dari mata kuliah saya. Saya juga bukannya enggak mengamati dan bukannya tidak mengikuti, gitu. Tapi ya kondisi seperti ini saya kan juga harus menurunkan grade saya. Kalau dulu ya mau tidak mau ya harus ngadakan event pameran yang untuk uji coba produknya kamu bisa jual nggak produk. Kan saya bilang bahwa juallah yang bisa kamu jual, bukan juallah yang bisa kamu produksi. Dan yang kemarin di SKB itu kan seperti itu. Akhirnya kan nanti dia punya feel pengalaman untuk menarik itu mereka sampai lemburan semalam agar open table-nya itu jadi stand-nya itu dibuat semenarik mungkin, terus punya cerita royoan, patok-patokan tempat yang strategis. Itu kalau misalkan wisuda dulu itu kan tempat itu kan menentukan. Meskipun sudah daftar, nanti kan siapa dulu yang matok dia yang dapat. Nanti sudah ada zaman dulu di awal, tapi di akhir itu akhirnya kan sewa. Itu kan juga pengalaman. Jadi mereka nyari pinjam sendiri, terus kemudian yang akhirnya setelah selesai itu mereka tahu bahwa di antara teman-teman mereka itu ya yang memang punya kepedulian akan tampak. Yang tidak punya kepedulian yang hanya free riding itu juga akan tampak. Iya kan, yang hanya memanfaatkan teman-temannya itu juga akan tampak. Ada yang mencuri ide temannya karena dia saking stresnya dengan pressure saya paling. Dengan pressure saya, ide nggak keluar-keluar, akhirnya mungkin dia sampai nyuri ide temannya. Itu pernah terjadi juga. Bukannya saya tidak tahu. Yang dicuri idenya itu juga sempat bilang ke saya, Mbak Padul. Nah, yang mengambil idenya pun juga dia pasti dianggap saya tidak tahu. Tapi akhirnya sebenarnya saya juga tahu. Tapi ya saya diam, saya tidak komen dan tidak apa-apa. Itu adalah pelajaran hidup dan saya yakin suatu saat nanti dia akan mendapatkan ibrah dari apa yang dia lakukan. Jadi orang kalau terpepet itu kadang-kala kan jadi kreatif. Kreatif itu macam-macam, benar atau enggak gitu akhirnya. Jadi enggak benernya kan mencuri ide teman. Ya, dalam bisnis itu ya seperti itu. Bisa jadi kamu ini misalkan kamu punya ide apa gitu. Tapi kamu enggak begitu pintar ngelola, justru nanti 5 tahun yang akan datang temanmu terpikir kayaknya dulu ini oke deh. Dulu teman saya ada loh yang pernah punya nyoba di bisnis plan-nya ini. Dan ini saya punya peluang kayaknya saya terjun ke situ. Itu juga banyak yang terjadi seperti itu. Terus akhirnya tapi yang saya biarkan, cuman saya berpesan bahwa apa yang kamu tanam itu yang akan kamu dapatkan. Ada yang sampai masuk rumah sakit yang ceritakan itu setelah buat event semalam royoan patokan jadi nggak tidur kan. Jadi semalam jam 12 malam itu sudah di stand gantian gitu mereka satu tim. Makanya kenapa saya berharap grup dulu WA itu kita komunikasinya itu nggak hanya sekedar silahkan absen e-learning,
silahkan. Itu kan apa sebenarnya garing banget. Saya mancing-mancing gitu tuh saya berharap bahwa memposisikan kita itu kan tim. Jadi kalian boleh kok diskusi di dalamnya. Di dalamnya itu grupnya juga. Saya yakin kalian punya grup sendiri yang tidak ada saya yakin. Dan dan itu it's okay, mungkin nggak enak Bu sungkan serta yang lainnya. Padahal saya berharap bahwa dari situ itu dari grup WA itu, makanya saya bilang semua prosesnya itu omongkan di grup itu biar sama-sama tahu, biar sama-sama belajar untuk jadi tim, biar sama-sama belajar bagaimana menggerakkan orang yang tidak mau bergerak. Saya bilang. Jadi saya di situ posisinya ya seperti di teman-temannya. Sampai angkat tangan. Enggak. Dari 30 akhirnya cuma bertahan sampai ini ada masuk lagi 21 orang. Jangan khawatir Mas Mbak ya. Jadi biar dapat value, ini tak kasih kuncinya. Niatkan apa yang kamu lakukan hari ini itu adalah investasi. Jadi jadi rugi kalau kamu investasi itu gini, ya sudah saya ini niat sedekah untuk teman saya, karena dia harus seminar bisnis plan, saya harus hadir menunggu sampai selesai, dan akan lebih baik on cam. Jadi benar Bu, ngantekno data Bu, ya wis. Meskipun sebenarnya kan beda, nah lagi mulai di on cam. Nah, belajarlah untuk niatkan memang ya untuk investasi. Kamu kan tidak akan pernah tahu, bahwa di antara teman-temanmu ini, saya selalu pesan itu, teman-temanmu yang ada di kelas ini hari ini itu yang akan membantumu. Atau barangkali kalau kamu punya kesempatan untuk membantu teman-temanmu 5 atau 10 tahun yang akan datang, 5-10 tahun yang akan datang lagi, itu juga tidak menutup kemungkinan. Gitu. Jadi filosofinya itu tidak hanya sekedar materi, filosofinya tidak hanya sekedar ya ini seminar untuk lulus dapat A, B, C itu. Kalau hanya untuk itu tok rugi sekali, sangat rugi. Makanya kalau saya jam ngajar apapun kesibukannya ya saya usahakan hadir. Itu sebenarnya saya enggak karu-karuan, ini demam yang capek, ini maraton berminggu-minggu, enggak tahu ini kerjaan enggak mari-mari. Lemburan terus ya, saya niati bismillah, saya invest kalau enggak saya tanam sekarang ya nanti di akhirat. Mbak Ditara akhirnya muncul wajahnya. Ini tak sindir yang lainnya Mbak Rahayu. Ini baru berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang lainnya, ayo. Baru Mas Boy muncul lagi. Ayo. Harus disindir dulu. Coba kalau misalkan di perkuliahan. Jadi ngidupin lampu Bu, maaf. Oke. Di perkuliahan yang dosen-dosenmu yang di S2, S3 saya itu 2-3 jam itu ya harus on, ya harus di depan kamera. Mau izin ke toilet aja itu ada suara berisik aja itu profnya bisa itu mohon disingkirkan dulu anaknya biar dipegang pembantunya, itu kayak gitu itu biasa. Cuman saya kan tidak memperlakukan seperti itu, harus lebih manusiawi lagi. Oke, saya lanjutkan. Ini saya jadi cerita banyak gara-gara tahuku, karena memang tahu itu banyak. Ada dulu buat keripik apa yang gagal itu dulu apa ya, ikan asap. Saya ingat betul. Ikan asap anak Lamongan. Padahal dia kan tempat di rumahnya pengasapan ikan itu sudah hal biasa dan nggak masalah. Nah, pada waktu seminar bisnis plan dia kan harus membawa produknya. Akhirnya kan dia harus mengasap ikan di Kos Malang. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Akhirnya kan ketahuan dia nggak tahu trik mengasapi ikan. Yang terjadi itu seharusnya ikannya itu dibersihkan dulu. Ikannya itu dibersihkan dulu dan itu tidak dibersihkan, jadi pahit gak karu-karuan. Jadi guyon ini yo kamu ini selama ini kan kau bilang mungkin di tempatmu itu hal yang nggak berharga gitu. Karena kan yo
dekat laut, dan itu juga benar. Pengalaman itu kan pasti akan diingat ya. Contohnya tadi nggak bisa bawa es itu, akhirnya tumplek sak kresek itu juga pernah. Hanya mubadir. Kok nggak datang-datang? Kenapa? Kok lama sekali, Bu? Es saya tumplek ini 1 kresek. Ya sudah, nggak apa-apa. Yang bisa diselamatkan, yang nggak bisa ya sudah. Dari situ akhirnya dia pengalaman, kalau meracik itu di tempat, bukan dari rumahnya. Nah itu kan juga pengalaman. Akhirnya dia jadi kreatif, gimana caranya. Itu terjadi. Dan itu ternyata kalau sekarang ketemu dengan alumni-alumni, ya itu yang banyak diceritakan. Kekonyolan-kekonyolan yang pernah dilakukan. Ada yang siapa dulu itu sekarang yang jadi pernah kemarin dapat award karyawan terbaik dari Bank Syariah, si siapa yang dari Sidogiri itu. Ya hunus, padahal dulu ya di kelas ya kayak seperti itu. Jadi jangan khawatir, saya memposisikan kalian itu pasti semua punya potensi untuk sukses di masa yang akan datang. Nah, tinggal kalian bisa nggak menempatkan diri kalian bahwa kalian memang orang yang bakal sukses. Tinggal gitu toh. Karena saya yakin bisa memanfaatkan itu dengan baik atau tidak. Gitu. Tadi belum dijawab. Kalau punya kesempatan, Mas, kira-kira mau mendiversifikasi apa untuk usahamu? Mas Wildan. Ya, baik Bu. Terima kasih pertanyaannya. Untuk lebih ke ini ya Bu ya, lebih supaya usahanya lebih baik gitu ya Bu ya. Diversifikasi itu. Ya untuk pengennya sih pengennya untuk perihal kemasannya dulu sih sebenarnya. Saya pengennya itu kan ini kan masih cuma apa ya, biasa Bu ya. Kayak gini tuh aku arep muni kok ora mentolo. Iya. Nah, gitu kan. Artinya kalau dipajang orang mau beli itu rasa-rasa Mas. Jadi kadang orang beli itu karena packagingnya. Menarik, bagus itu biasanya rasa itu kan nanti ya. Meskipun nanti juga apalagi kalau rasanya enak, tambah beli malah balik lagi. Terus? Ya. Packaging. Ya, yang pertama sih. Kira-kira menambah varian rasa enggak? Itu original ya? Original toh? Ya ini ada rasanya. Original, kemudian ada barbecue sama balado Mas Yan, Bu. Masih ada 3. Nanti kan saya juga bentuknya kan biasanya kan bulat kan cuma gini aja kan Bu ya. Kayak mangkok bulat gitu ya. Saya itu pengennya nanti kayak apa ya? Pengen kayak Doritos gitu loh Bu, segitiga ya. Doritos tapi tahu gitu loh. Pengen kayak gitu. Dari kemasannya. Padahal Doritos itu dari biaya produksi sampai penjualannya itu kan marginnya tinggi sekali. Ya. Keuntungannya itu loh. Cuman kan dia jumlahnya produksinya dalam jumlah besar. Menangnya di situ, terus saluran distribusinya dia juga sudah banyak. Nah artinya kan itu seharusnya mulai dipikirkan. Kalau pengen jadi besar, standar produknya diperbaiki. Nah setelah itu kalau memang sudah baik, kadang-kala sambil jalan ya, distribusinya yang diperbanyak. Kalau distribusinya sambil banyak, ditekuni betul, nanti kan mempekerjakan 40 bis maghrib sampean. Waduh. Gitu ya dari saya. Mas Kevin bisa ditutup, bisa dipanggil. Ya, terima kasih Bu Naya. Oh ya, terima kasih Bu Naya atas masukan dan cerita yang seru sekali. Mungkin untuk seminar sore hari ini cukup sampai di sini ya. Mungkin waktu sudah menunjukkan waktu maghrib. Saya tutup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih. Thank you friend. Dan Wildan